I love myself, but I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. Ya boleh. Dari SMK mana ya? Dari SMK Cibadak. Cibadak. Sebelum juga ada dari sini dulu yang PKL dari Cibadak. Angkatan sebelumnya yang siapanya? Ini namanya Indonesia Agroindustri atau Inagreen. Kalian bisa searching nanti di Shopee atau di Tokopedia. Kita ada jualan online juga gitu. Tapi untuk Bandung kita pemasarannya ke Jogja, Transmart kayak gitu ya. Bisa dicari di Jogja Rio Junction gitu di sana gitu. Merek kita adalah Indonesia Agroindustri atau Inagreen Farm gitu ya. Kita latar belakangnya itu agribisnis ya. Jadi jual beli sayuran gitu. Jadi kita nanam sendiri, packing sendiri, gitu jual sendiri kayak gitu. Nah ini media pokok yang kita pakai untuk proses produksi atau proses penanaman gitu kan ya. Jadi yang bisa kita pakai itu adalah bisa disebutnya ini kompos. Kompos itu kan adalah beberapa macam campuran bahan-bahan organik di kompos gitu ya. Tuh, baru kita pindah ke sini. Ke sini ini adalah tempat processing ya. Nursery-nya di sini gitu ya. Tempat pembibitan. Ya, kesemuanya di sini gitu ya. Ini ada 11 macam sayuran di sini yang kita tanam. Ini romen lettuce gitu. Nah ini ada pakcoy juga, ada kayu sini. Kamera di mana? Kalau yang banyak di tanahnya, kita balik lagi ke kebutuhannya. Kita di sini jualannya kan sayuran organik. Terus untuk tanamannya ya tergantung media persemaiannya. Di sini media pembibitannya ada 3 macam ya. Ada sekam bakar, ada kokopit, sama itu apa sih kotoran sapi yang halus gitu ya. Nanti kita satuin semua di sini gitu kan ya. Nanti kita ayak, nah jadinya seperti ini kurang lebihnya di sini. Nah ini ada 3 bahan di sini. Kita perbandingannya 2:1:1 gitu kan ya. Dimana pupuk sapi itu yang 2 gitu, yang lainnya 1 gitu. Gitu kan ya. Itu masing-masing mempunyai fungsi masing tersendiri kayak gitu. Ya. Jadi kalau udah umurnya 2 minggu, ini sebenarnya udah lebih gitu ya, udah lebih kalau yang ini. Kayak apanya kenapa? Roko apa? Roko. Ya kayak gini. Oh di ini. Ini kan yang kembali semuanya. Oh di depan. Itu kayak gini buat mempercepat proses pemecahan masa tidur benih formasi itu gitu. Jadi cepat keluar tunasnya kayak gitu. Kenapa harus pakai sarung supaya hangat gitu kan? Jadi cepat keluar itu benih. Nah, itu lapangan. Itu kan ada garlic kecil kayak gitu buat hiasan makanan kayak parsley, ini kayak rosemary ini buat apa fungsinya tahu nggak? Ini kan harus juga bikin stick daging pakai rosemary kayak gitu. Jadi dagingnya bisa empuk lima pakai rosemary kayak gini gitu. Iya yang sembarang ini. Orangnya di sini kebun kami gitu kan ya, dari ujung sana sampai sini gitu. Masa untuk keseluruhan lahannya semuanya satu hektar, cuma untuk sepanjang itu menjadi 77 jadi yang seperti kita tenang gitu. Karena kan ada kepotong bangunan juga di sana. Nah ini proses panennya seperti ini gitu. Jadi nanti kita panen berdasarkan pertama tanam, berarti pertama panen juga gitu. Kalau setiap hari ini panen terus. Tiap hari tanam, tiap hari panen, kita panen terus kayak gitu.
lucu iya. Iya, nanti punya kebun makanannya segini gitu. Nanti kita ada dekat di sana sendiri kayak gitu. Jadi semuanya di sini tercatat tersusun gitu kan. Jadi awal yang tanam pertama berarti nanti yang dipanen pertama kayak gitu. Kalau mulsa biasanya kan habis panen ini kan kita teh ini untuk pergantian pupuknya 4 bulan sekali gitu kan. Jadi kita teh pertama awalnya teh si lahan ini gitu kita kasih pupuk kandang dulu yang kompos tadi kurang lebih 6 sampai 7 gerobak gitu. Kita tebar rata ke sana gitu ya untuk jarak waktu 4 bulan. Nanti kalau udah 4 bulan kita bongkar kasih pupuk lagi gitu. Jadi untuk panen ini misalkan tanaman pertama kita cukup gemurin aja gitu. Tanam lagi kayak gitu. Jadi nggak terlalu makan waktu juga gitu. Penyiraman kita lakukan setiap hari gitu kan ya. Dari pagi sampai sore gitu kan ya. Ada yang kita bagi-bagi sih biasanya gitu. Ada yang 2 orang sampai 3 orang yang nyiram. Yang lainnya ada yang ngolah gitu kan, yang bikin bedengan gitu kan ya. Ada yang bikin greenhouse juga gitu, ada yang di bagian pupuk. Di sana kan ada processing juga kayak gitu. Kita balik ke tempat processing gitu. Tadi kan kita udah ke lahan, sudah kita ketanam gitu kan ya, udah panen. Nanti semua yang dipanen dibawa ke sana ke tempat processing gitu. Gitu kan kebetulan kita jualan online juga, jadi kita ada produk-produk yang lain kayak tomat cherry, tomat beef gitu kan, kayak apa sih kabocha gitu kan, ada juga kayak gitu mah. Bapak kan kalau misalkan kita beli di online terus jarang di luar kota jauh itu tuh kuatnya berapa ukur? Yang paling jauh kemarin tidak untuk luar, misalkan luar pulau gitu kan ya. Kemarin sih masih Jawa Barat sama Jakarta aja kalau yang pesan kemarin mah gitu kan ya. Kalau untuk luar itu mah belum sih gitu kan ya. Tapi untuk kekuatannya biasanya kita untuk sayuran gitu kan ya ada kriteria tertentu gitu kan ya. Dimana kita di sini dicilor dulu gitu kan. Nanti juga kan untuk pengemasannya itu kan balik lagi ke pihak kurirnya. Nanti dia kan kita bawa keterangan misalkan ini food atau fresh kayak gitu, berarti dia juga masukin ke mobil yang ada AC-nya atau apanya kayak gitu biasanya gitu kayak gitu. Ada yang ditanyain Kalau bedanya bayam biasa yang kayak di pasar gitu sama bayam Indonesia kan ya Pak? beda ya. Itu bedanya apa sih? Apa dari bentuk yang beda ya Pak? Itu kan bisa dilihat sendiri dari bentuknya beda. Kalau untuk panen gitu ya, pertama kita punya target sendiri gitu kan. Harus ada batas maksimalnya gitu. Kayak romen kita harus nyiapin minimal gitu kan 100 spek gitu kan ya romen itu. 100 spek bagi 4 berapa? 25 kilo kayak gitu kan. Bersihnya gitu kan, harus bersih kondisi itu kayak gitu. Nah keduanya mungkin tiba-tiba ini di batas minimal yang kita itu teh kurang barangnya atau kayak gimana, berdasarkan PO ternyata ada yang lebih mintanya, ya kita panen lagi, kita narik ke depan gitu, untuk panennya gitu. Pak, kalau misalkan PO kan udah PO tapi ternyata barangnya di sini gagal panen gitu gimana? Biasanya sih kalau untuk ke toko itu jangan sampai kosong, jangan sampai sama sekali nggak kirim. Kita usahain ya harus selalu ada lah gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa minimalnya 50% gitu kan ya, syukur-syukur gitu. Jadi nggak boleh kosong, jadi harus kirim gitu. Ya, kita cari gitu kan, kita cari ke pasar biasanya gitu. Bapak kalau misalkan nama Inagreen ini teh diambil dari keseluruhan anak ITB itu dinamain apa bisa? Kalau untuk penamaan sih yang dulu berdirinya gitu kan ya, ngambilnya kenapa atau gimana itu kurang tahu kenapa harus Inagreen kayak gitu nama gitu.